Kawannya ini tiba-tiba menoleh ke arah Bu Neneng. Terus ngapain, Wak? Senyum dia, Wak. Dia noleh, terus dia... Hai, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi di malam Jumat ini Nada akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu soal setan budek. Wak pasti masih ingat kalau misalnya beberapa minggu yang lalu aku baru aja bahas soal tragedi Bintaro tahun 1987. Nah, sekarang aku mau bahas tentang sesosok hantu yang katanya berasal dari tragedi Bintaro 1 itu, Wak. Bahkan ada juga yang bilang kalau karena sosok inilah makanya tragedi itu bisa terjadi, Wak. Ya, sosok itu adalah setan budek. Kalian pernah nggak sih waktu nyetir mobil atau motor terus lewat rel kereta api ada kerasa kayak was-was gitu, Wak? Karena takut diganggu sama setan budek. Katanya nih ya, setan budek ini sering dituduh sebagai biang keladi yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan di rel kereta api, Wak. Kayak mobil yang ditabrak kereta atau orang yang ditabrak kereta. Konon katanya menurut warga yang menjadi saksi dari beberapa kecelakaan-kecelakaan di rel kereta api ini, mereka ini sudah memperingati korban-korbannya bahwa akan ada kereta yang datang dari jarak dekat, Wak. Tapi tetap aja si korban ini tidak mendengar teriakan mereka. Nah, dari sinilah orang banyak percaya kalau nih si korban-korban itu telinganya udah ditutup sama setan budek, Wak. Nah, jadi sebenarnya apa sih asal usul dari setan budek ini? Check it out. Jadi, Wak, setan budek ini merupakan urban legend yang sampai saat ini pun gak jelas asal usulnya. Setan budek ini dianggap merupakan sosok yang membuat sejumlah pengendara atau pejalan kaki tidak mendengar sirene, palang pintu kereta api ataupun suara teriakan orang di sekitarnya yang sedang memberikan peringatan. Karena dipercaya telinga para korbannya ini ditutupi oleh tangan si setan budek ini yang membuat mereka ini menjadi budek, peka, nggak dengar. Makanya lah kenapa setan ini disebut setan budek atau setan peka. Setan peka. Kamu tau peka nggak? Peka bahasa Melayu, weh. Dan bahkan ya, Wak, setan tersebut juga diduga gak cuma bikin telinga orang tuli atau budek kayak, Wak, tapi juga bisa membuat mata korbannya ini jadi kehilangan fokus, yang ada malah memperhatikan hal-hal yang lain. Setan budek ini juga punya nama lain, Wak, yaitu setan keder atau setan tuli. Walaupun memang namanya ini gak seseram hantu-hantu yang kita kenal di Indonesia nih, kayak pocong, hantu kepala buntung, hantu muka rata, kuntilanak, tapi jangan pernah kalian remehin, Wak. Karena ya tadi setan budek ini gak cuma nakutin dari sosok dia aja, tapi malah merupakan sosok yang suka mengganggu, terus menghilangkan konsentrasi pengendara atau pejalan kaki, sehingga orang yang tidak hati-hati atau terlena ini bisa diseretnya ke kecelakaan, Wak. Jadi gak cuma ditakutin dari sosoknya aja, bisa kecelakaan dibuatnya. Nah, biasanya juga ya setan ini gak nunggu malam aja, Wak. Siang malam dia bisa muncul. Dan dia juga tidak memandang siapa korbannya, mau cewek, cowok, tua, muda, selagi orang yang dalam keadaan melamun gak fokus, maka setan budek ini akan mengganggu calon korbannya ini. Nah, sebagian masyarakat percaya bahwa sosok dari setan budek ini berasal dari para korban tragedi Bintaro 1 yang tidak tenang sehingga arwahnya ini bergentayangan mengganggu manusia. Tapi memang walaupun asal usul dari si setan budek ini masih belum jelas, Wak, ada juga nih beberapa penjelasan lainnya soal asal usul dari setan budek ini, yaitu menurut tim kisah tanah Jawa. Dimana ini juga aku ambil dari thread kisah tanah Jawa tuh, Wak, yang menerangkan asal usul dari si setan budek ini. Jadi menurut teman-teman KTJ, sosok ini yang paling dikenal keberadaannya ada di palang jaga lintasan atau PJL di salah satu daerah di Tangerang dan Yogyakarta. Dan juga ada salah satunya sosok ini suka menjagal korbannya di Semarang. Menurut mereka sosok ini tidak lain dan tidak bukan merupakan perwujudan korin jahat, Wak, yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Bahkan ya katanya lebih jauh dari masa penjajahan Belanda, Wak. Nah, sebenarnya gimana sih sosok dari setan budek ini, Wak? Aku bakal jelasin sekarang ya. Check it out. Jadi, Wak, menurut penglihatan yang sudah pernah ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku pernah melihat si setan budek ini, mereka mengatakan bahwa sosok ini merupakan perwujudan pria dengan rupa yang hampir seperti kerawa yang sering berjalan compang-camping di area perlintasan jalur kereta api itu. Nah, sosok ini bukanlah sosok khas di satu daerah aja loh, tapi banyak tersebar di daerah PJL lainnya, Wak. Dan menurut mereka salah satu energi negatif yang paling besar ditemukan di salah satu daerah di Tangerang. Mengingat sering sekali terjadi tragedi tragis dan demografisnya yang dekat dengan perkuburan massal, Wak. Bahkan ya kalau di Yogyakarta nih, sosok ini kembali dikaryakan oleh manusia sesat untuk dijadikan jagal pencari tumbal untuk kepentingan pesugihannya, Wak. Makanya nggak heran, Wak, jika di daerah itu pada masanya sering menimbulkan peristiwa tragis yang entah tercatat atau tidak tercatat di media massal. Bisa dipastikan ketika si sosok ini mulai beraksi dan si incaran ini nggak cepat tanggap nih,
maka maut kematian sudah dipastikan tidak bisa dihindarkan lagi. Wak. Pernah ada nih saksi mata yang mengaku dia ini hendak menolong seorang korban yang entah kenapa berjalan sendiri ke arah rel sambil menunggu kereta api datang. Dahnya waktu si saksi ini menghampiri orang yang berdiri di samping rel itu, Wak, gak cuma sendiri, Wak, dipanggilnya kawan-kawannya sampai bertiga, dia tarik si korban ini karena dipanggil-panggil nggak noleh juga. Waktu udah mendekati si orang ini, mereka bertiga narik, berat kali badannya, Wak. Dia narik nggak cuma sendiri aja loh, bertiga. Narik satu orang nggak bisa, berat badannya, Wak. Badan yang ditarik itu nggak bergeming, dia kayak patung tuh. Nah, katanya hal ini disebabkan karena si setan budak ini mulai beraksi, di mana sosok ini akan langsung sigap menyergap incarannya ini dengan cara melilitkan tangannya di kepala si korban, sehingga membuat si korban ini terasa dibutakan penglihatannya, Wak. Atau bahasa lainnya nih ya, dipaksa yang ngelamun. Dan bahkan juga kejadian ini udah biasa gitu loh, Wak. Dan juga sempat mendapatkan perhatian khusus dari petugas penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan kemudian dengan sedikit bantuan orang pintar, salah satu patung yang ada dekat dari perlintasan kereta api itu dipasangnya sesajen, Wak, supaya setan budak itu di situ aja, nggak usah berkeliaran lagi. Dan juga supaya tidak mengincar mangsa-mangsanya ini, Wak. Pada awalnya inisiatif dari si orang pintar ini berhasil, Wak. Karena sesaat setelah dipasang sesajen itu, udah jarang nih terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Tapi mengingat ternyata energi si setan budak ini lumayan besar, Wak, karena memang sempat disalahgunakan oleh pihak lain, jadi sosok itu balik berkeliaran lagi. Hingga akhirnya salah satu jalur lintasan ini pun terpaksa tidak dioperasikan lagi untuk menghindari kecelakaan, Wak. Nah terus juga ya, Wak, ya, setan budak ini kadang dia bisa pula baca pikiran orang, Wak. Dia tahu nih orang-orang yang lagi dirundung masalah, lagi duka, galau, patah hati, putus cinta atau banyak pikiran sehingga terbersit di diri mereka ini mau bunuh diri. Tahu nih setan budak ini, Wak. Lalu kemudian ya, apabila dia ini berhasil menemukan incarannya lagi patah hati tadi, dia ini juga akan membisikkan ajakan jahat agar segera mendekatkan diri saat kereta api melintas dengan kecepatan tinggi, Wak. Karena memang hal ini disampaikan oleh seorang saksi mata yang mengaku kejadian ini terjadi oleh salah satu sahabat dia, Wak. Kebetulan pula sahabatnya pada saat itu lagi dalam keadaan tertekan, lagi ada masalah lagi tuh. Dan yang nggak sengaja sahabat ini duduklah di dekat pinggir rel yang memang kebetulan rel kereta api itu dekat pula sama rumahnya. Karena sahabatnya menganggap kalau dia duduk di rel kereta api itu hawanya itu lebih nyaman, lebih sejuk lah gitu, sehingga dia itu bisa sedikit menenangkan pikiran dia. Untungnya pada saat dia lagi duduk di pinggir rel itu, adalah ini si saksi mata ini lagi lewat. Pas pula di rel itu ada kereta api yang datang dengan kecepatan tinggi, berjalan kencang mengarah ke sahabatnya tadi. Si saksi ini udah ngeneriain, Wak, nggak juga bisa didengar. Oh mungkin gara-gara klakson kereta apinya maka dia nggak dengar. Enggak, Wak. Waktu si kawan ini teriakin sahabatnya itu, noleh kok dia. Tapi dia diam aja gitu. Sampailah akhirnya beruntungnya si kawan ini sempat menarik si sahabatnya tadi, sehingga kereta api yang sedang melaju kencang itu tidak menyambar sahabatnya. Nah setelah kereta api itu lewat, si kawan ini ditenangin sama kawannya. Si kawan yang lagi duduk di dekat rel tadi mengaku dia tidak melihat apa-apa dan dia tidak mendengar suara kereta yang datang ke arah dia, Wak. Dan katanya juga nih ya, ada beberapa orang pintar yang berhasil mendatangkan sosok setan budak ini. Dan ketika ditanyakan kenapa alasan mereka tega melakukan hal-hal tersebut, dengan sederhana si setan budak ini menjawab, kami akan mencelakai siapapun orang yang memang sudah tidak lagi mengingat siapa penciptanya. Karena sejujurnya di sini kami butuh teman, gitu katanya, Wak. Dan selain itu masih ada juga beberapa kisah-kisah atau kesaksian orang-orang yang mengaku pernah diganggu oleh si setan budak ini, Wak. Apa aja? Cekedot lagi. 3 kali aku cekedot kan. Nah jadi, Wak, kesaksian pertama berasal dari seorang wanita indigo yang membagikan pengalaman horornya tentang setan budak ini di akun Wattpad Indigo Crystal 2 yang ditulis oleh dirinya sendiri, dan nama si kakak ini adalah Mbak Naya. Nah jadi ceritanya Mbak Naya ini dulu bersekolah di sebuah SMA yang lokasi SMA-nya ini dekat dengan rel kereta api. Dimana di rel kereta api itu sering terjadi kecelakaan yang merenggut banyak korban, dan masyarakat di sana percaya bahwa itu adalah ulahnya si setan budak yang setiap tahun akan mencari tumbal, Wak. Cerita ini sebenarnya sudah sering Mbak Naya dengar waktu dia usia 6 tahun malah, Wak. Awalnya dia meragukan mitos ini, Wak. Sampai akhirnya dia ini mulai memahami kemampuan indera keenamnya dan kembali mendengarkan lagi mitos tersebut di daerah sekolahnya itu. Nah terus saat hari kelulusan SMA-nya, udah 1 minggu terakhir dia ini mendengar desas-desus warga bahwa kecelakaan di perlintasan kereta api itu adalah ulahnya si setan budak. Pada saat mendengar desas-desus itu, perasaan awalnya si Mbak Naya ini gak ada ngerasa janggal, Wak. Dia mikir, oh ya udah memang itu takdirnya mungkin. Dahnya 2 minggu berlalu, Naya baru menyadari
menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi seminggu yang lalu itu, yang menimpa seorang gadis berusia 15 tahun, berlanjut ke kecelakaan berikutnya secara beruntun dan terus menerus. Kalau misalnya kalian pernah dengar salah satu televisi yang menyiarkan tentang korban kecelakaan kereta api yang sering terjadi berturut-turut, malah kalau nggak salah di tahun 2016, mungkin kalian bakal tahu nih cerita yang dimaksud oleh Mbak Naya. Jadi memang hari setelah kelulusan Mbak Naya ini agak sedikit memprihatinkan, sekaligus juga menegangkan. Karena memang banyak dari teman-temannya yang pulang atau pergi ke sekolah melewati rel kereta api itu. Yang bisa dibilang jalur kereta api itu adalah jalan tikusnya mereka yang dibuat oleh warga sendiri supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Dan biar kalian tahu, dalam jangka waktu 2-3 minggu aja nih, sudah terjadi kecelakaan lainnya yang memakan 10 korban wanita. Dan ditambah lagi desas-desusnya, nggak cuma ulah setan budek aja, tapi ada juga desas-desus yang berkembang di mana warga ini mulai bertanya kepada paranormal, dan paranormal itu mengaku bahwa si penunggu rel kereta api ini masih akan meminta 11 korban wanita lagi. Kalian pikir kronologis korban pertama nih, yaitu tuh gadis yang berusia 15 tahun tadi yang baru saja pulang sekolah dan ingin menyeberangi rel itu. Tapi dia ini berjalan sambil ngelamun, karena dia tidak fokus, dia nggak sadar kalau ada kereta api yang lagi jalan menuju ke dia. Warga di sana mengaku pada saat kejadian mereka sudah berteriak kencang untuk memperingati si gadis itu, tapi nggak dihiraukannya. Makanya itulah ketabrak dia. Dan beberapa hari nggak lama setelah kejadian si gadis 15 tahun tadi, terjadi lagi kecelakaan yang menimpa seorang ibu-ibu yang mengendarai motor mau mengantarkan anaknya ini pergi ke SD. Waktu itu dikabarkan kalau memang si ibu ini menerobos palang pintu kereta api karena dia ini terlihat terburu-buru, dan kereta pun menabrak juga. Nah, ini nggak boleh dicontoh nih ya. Dan di hari-hari berikutnya, kecelakaan pun masih sering terjadi dan rata-rata korbannya perempuan. Kronologis yang terjadi pun hampir sama dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, dan di titik yang sama seperti korban-korban sebelumnya, sampailah itu 10 korban. Dan akhirnya setelah kejadian itu masyarakat pun memutuskan untuk menutupi akses jalan itu untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Oke, back to Naya lagi. Sekitar 1 bulan setelah kejadian itu terjadi, dia balik lagi nih ke sekolah buat ngurusin berkas-berkas perkuliahan. Kan baru lulus SMA tuh. Suasana mulai kondusif lagi dan akses dari jalan tikus tadi tuh udah mulai dibuka lagi nih sama warga. Dan jalur itu mulai sering dipakai warga lagi. Dan waktu itu pas mau ke sekolah, si Naya nggak cuma sendirian, dia sama kawan-kawan yang lain. Si Rina, Sisil, sama Lena, berempat nih mereka datang balik ke sekolah untuk meminta surat SKL atau surat keterangan lulus. Waktu mereka ke sana, SKL mereka pun langsung diberikan. Pihak sekolah ini meminta mereka supaya memfotokopi SKL itu untuk sekaligus dilegalisir supaya nanti mereka nggak bolak-balik ke sekolah lagi. Oke lah, diain sama mereka berempat. Nah, sebenarnya di kantin mereka itu ada mesin fotokopi, tapi pas pula waktu mereka ke sana mesinnya rusak. Terpaksalah mereka ini pergi ke tempat fotokopi di luar sekolahnya yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari sekolahnya, Tapi letak fotokopi itu berada di belakang sekolah mereka, yang artinya mereka berempat ini harus menyeberangi jalur rel kereta api tadi yang udah makan banyak korban tadi tuh loh, dan juga dikabarkan masih haus akan tumbal. Tanpa pikir panjang lagi, si Sisil, kawannya si Naya tadi, mengajak si Naya naik ke motornya untuk pergi ke tempat fotokopi di belakang itu. Nah, si Rina sama si Lena mengurungkan niat mereka untuk ikut. Mereka bilang nih sama si Maya, "Enggak lah, aku nggak usah ikut, panas, aku boleh titip nggak?" Kata dia gitu. Ya udahlah, diiyain aja sama si Naya kan. "Oke, kata si Naya. Berangkatlah nih mereka, si Naya sama si Sisil naik motor gitu, berangkat ke fotokopi di belakang sekolahnya tadi. Pas baru beberapa meter keluar dari sekolah nih, Sisil tiba-tiba mengurangi kecepatannya dan berkata kepada si Naya, "Kau pernah dengar kan cerita soal rel kereta api itu?" "Oh iya Sil, aku baru dengar. Ngapa emang? Kita mau tetap ke sana atau cari tempat fotokopi lain aja, Sisil udah ngerasa deg-degan nih, was-was dia. Udahlah, ke sana aja, bismillah aja kita," kata si Naya. "Ya udahlah ya, udah terlanjur juga, bismillah aja. Tapi kok nggak apa-apa kan? Kok nggak bakal lihat apa-apa kan nanti?" Karena kan memang si Sisil ini tahu si Naya ini indigo kan. Naya bilang, "Nggak apa-apa kok, udah kok tenang aja. Yang penting kok fokus aja nih bawa motor," kata si Naya. Akhirnya mereka tetaplah itu melanjutkan perjalanan ke fotokopi itu. Nah, terus sekitar jarak 200 meter sebelum rel itu, tiba-tiba si Naya ini merasakan telinganya tuh sakit kali. Gegara dia ini mendengar suara labuhan alat musik tradisional yang sumber suaranya berasal dari rel tersebut. Naya tuh bingung, hampir nggak fokus juga dia tuh gara-gara itu. Kok suasana rel yang tiba-tiba berisik kali gitu. Waktu itu padahal sekitar jam 2 siang gitu. Setelah motor mereka ini makin mendekati rel nih, kalian tahu si Naya ini melihat di hadapannya ini sedang ada acara semacam ritual yang tentunya ini berasal
berasal dari alam lain. Wak. Ritual ini semacam pesta yang sedang dilakukan oleh makhluk-makhluk astral tadi yang sedang merayakan sesuatu. Dan setelah makin mendekati rel nih Wak, Naya melihat secara langsung. Ternyata pesta yang sedang berlangsung di sana adalah Naya melihat dengan sangat jelas melalui mata batinnya ada beberapa wanita yang sedang merintih kesakitan dan memohon pertolongan. Bahkan Naya melihat nih Wak ya, di antaranya ada yang diseret, semacam diikat gitu lehernya Wak, dan yang lainnya dibelenggu seperti budak. Atau dengan kata lain, mereka ini dijadikan pekerja yang dipaksa di alam jin itu Wak. Mereka, para makhluk astral ini, dengan kejamnya menjadikan segelintir korbannya ini sebagai tumbal untuk dijadikan budak mereka yang dipaksa untuk melayani mereka. Itu yang dilihat oleh si Naya Wak. Tapi yang jelas kan, roh para korban yang meninggal di sana sudah pasti tentu balik ke sang pencipta nih. Tapi Mbak Naya ini beranggapan kalau setiap manusia ini memiliki kembaran. Dan mereka inilah yang dijadikan korban sebagai budak untuk melayani jin-jin yang sangat jahat tadi Wak. Ini kembali lagi ke kalian ya, mau percaya apa enggak. Buktinya juga belum ada. Ini cuman kesaksian dari perempuan indigo yang bernama Mbak Naya ini. Tapi yang jelas semuanya balik lagi ke kepercayaan kalian, mau percaya atau tidak. Nah terus Wak, pengalaman kedua diceritakan oleh Ibu Neneng, salah seorang warga yang tinggal dekat dari jalur komuter lain. Ibu Neneng ini mengaku kejadian ini menimpa temannya dan dia saksikan sendiri. Kesaksian beliau ini diceritakannya di Trans 7 Wak, kalian nonton aja lah itu nanti. Saat itu nih Bu Neneng lagi duduk santai lah sama kawan-kawannya di rel kereta api. Mereka bercerita lah tentang kehidupan masing-masing gitu kan Wak, sambil menginjak rel kereta api itu juga. Dahnya sekitar jam 5:30 sore Ibu Neneng ini pamit balik lah. Bu, udah jam 5:30 nih, balik yuk, kata dia. Oh iya, oke aku juga udah mau pulang, kata kawannya ini. Nah waktu mau balik itu, teman Ibu Neneng ini berjalan di samping rel kereta Wak. Jadi bukan di atas besi rel kereta itu, di sampingnya. Jalanlah dia ini kan. Pokoknya jarak kawannya sama rel kereta itu cuma selangkah aja lah gitu. Selang 10 menit Wak, ada kereta datang nih persis di depan kawannya Bu Neneng. Mereka udah pisah nih, Bu Neneng udah nyampe rumahnya duluan. Kawannya masih jalan nih di samping rel itu. Dahnya nampak kereta lewat dari depan, diteriakin sama Bu Neneng kan. Gak cuma Bu Neneng aja, semua warga yang nengok itu. Waktu diteriakin Wak, temennya Bu Neneng ini tetap tidak mendengar teriakan mereka. Padahal kereta udah ada persis di depan dia nih. Panik lah Bu Neneng kan, disusulnya juga nih kawannya, dikejarnya. Mau ditarik. Tapi biar kalian tahu, nggak lama setelah Ibu Neneng ini mencoba menyusul, kawannya ini tiba-tiba menoleh ke arah Bu Neneng. Terus ngapain Wak? Senyum dia Wak. Bukannya lari, enggak, senyum. Dia noleh terus dia gitu. Dahnya Wak, sayangnya nggak lama kemudian betulan ketabrak kawan Bu Neneng itu Wak. Bu Neneng inilah saksinya, meninggal kawannya. Innalillahi wa inna rajiun. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit kisah soal setan budek ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian orang yang percaya soal mitos ini atau kalian orang yang tidak percaya soal mitos ini? Bisa komen di bawah. Dan mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman lain yang sudah pernah kalian dengar seputar setan budek ini. Tolong banget komen di bawah Wak ya. Dan yang jelas nih mau ada atau tidaknya si setan budek ini, kalian tetap harus hati-hati. Jangan pernah sesekali menerobos palang pintu kereta api ya Wak. Dan jangan lupa kalau misalnya mau nyebrang, gak usah di rel kereta api aja. Mau nyebrang di mana, lihat kiri kanan, jangan ngelamun kalian. Dan juga kisah yang kusampaikan ini belum juga jelas asal usulnya Wak. Gak usah dipercaya-percaya kali. Kalau kalian percaya syukur, nggak percaya ya sudah. Anggap aja ini sebagai apa? Iya betul, sebagai koleksi tambahan cerita horor kalian. Oke Wak, mantap. Panas. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.